Indonesia masih bermain imbang 0-0 melawan Australia di semifinal Piala AFF U19 2026. Selebritas sekaligus utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni, Raffi Ahmad, klarifikasi bahwa dirinya tak terlibat dalam kasus bea cukai. Model dan selebritas Paula Verhoeven diperiksa penyidik di Treskrim Polda Metro Jaya terkait kasus penipuan dan penggelapan dana umroh Hanania Travel. Gencatan senjata sejak April 2026 runtuh sudah. Baik Amerika Serikat maupun Iran saling balas serangan dan membuat genderang perang jilid 2 ditabuh. Meksiko City dipenuhi demam sepak bola jelang perhelatan Piala Dunia 2026 yang berlangsung di 3 negara, yakni Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Halo saudara, selamat malam. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu dalam keadaan baik dan sehat dimanapun Anda berada bersama keluarga tercinta. 11 Juni 2026, saya Valentina Sitorus hadir untuk Anda hanya di Kompas Malam, di Kompas TV Independen Terpercaya. Informasi yang pertama untuk Anda, saudara, Timnas Indonesia masih bermain imbang 0-0 melawan Australia dalam semifinal Piala AFF U19 2026. Siapa yang mengambil? Oh, Lawrence Wong! Menghadapi Australia di Stadion Utama Sumatera Utara, skuad Garuda Muda kesulitan menembus pertahanan lawan. Hingga babak pertama selesai, alotnya permainan kedua tim membuat tidak adanya gol yang tercipta. Skor 0-0 menutup babak pertama. Anthony buat tendangan keras satu hati Dava. Tepisan yang sangat baik pemirsa dalam situasi. Supporter memadati Stadion Utama Sumatera Utara untuk mendukung Timnas Indonesia melawan Australia di babak semifinal Piala AFF U19 2026. Tidak hanya dari Deli Serdang, supporter yang hadir juga berasal dari berbagai kabupaten kota di Sumatera Utara. Jika menang, Garuda Muda akan berjumpa Thailand yang sebelumnya menang atas Kamboja di semifinal. Saudara, Timnas Indonesia masih berjuang melawan Australia di babak semifinal Piala AFF U19 2026 yang digelar di Stadion Utama Sumatera Utara di Deli Serdang. Seperti apa keseruannya? Kita akan langsung tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Emir Syahpurba dan juru kamera Bahri. Emir, selamat malam. Seperti apa keriuhan Stadion Utama Sumatera Utara saat Timnas berjuang di semifinal kontra Australia ini? Ya, selamat malam Valen dan juga saudara. Perjuangan Timnas Garuda Muda Indonesia pada malam hari ini diwarnai dengan begitu tingginya antusias warga, supporter dan juga penonton pada malam hari ini, saudara. Sama seperti laga sebelumnya saat Indonesia kontra dengan Vietnam, Stadion Utama Sumatera Utara yang mampu menampung 25.000 penonton ini pada malam hari ini juga tampak penuh. Dan tadinya kami melihat juga hadir Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Begitu juga dengan kami lihat Erick Thohir dan juga pelatih Timnas Indonesia John Hertman. Dan memang pertandingan Indonesia kontra Australia untuk merebut tiket final AFF U19 2026 yang berlangsung pada malam hari ini begitu alot, begitu sengit. Saudara, pada babak pertama tadi Indonesia terus diserang oleh tim dari Australia dan syukurnya memang tim Indonesia bermain dengan solid sehingga
gawang timnas Indonesia tak mampu dibobol oleh Australia pada babak pertama tadi. Dan memang sampai dengan peluit babak pertama usai tadinya, belum ada satupun gol yang tercipta dari masing-masing tim, baik dari Australia maupun dari Indonesia, sehingga skor 0 sama pun tercipta di babak pertama tadi. Dan sampai saat ini babak kedua sedang berlangsung. Di menit awal tadi Garuda Muda membalikkan kondisi di mana timnas Indonesia terus menyerang Australia pada babak kedua ini, saudara, sehingga memang riuh penonton terus terdengar dari dalam Stadion Utama Sumatera Utara. Dan memang Valen dan juga saudara, Australia ini menjadi tim yang harus berhasil ditaklukkan oleh tim asuhan Nova Erianto untuk bisa masuk ke final Piala AFF U19 pada tahun ini. Dan memang jika kita lihat, Australia ini menjadi tim yang tidak bisa diremehkan oleh Garuda Muda. Dan memang sepanjang pertandingan tadi kita lihat begitu alot permainan baik dari timnas Indonesia maupun timnas Australia. Sementara itu, Valen dan juga saudara, antusias penonton yang hadir pada malam hari ini begitu tinggi. Kami lihat tadi, Valen dan juga saudara, warga sudah mulai memadati Stadion Utama Sumatera Utara dan mulai mengantri sejak sore hari tadinya. Kami lihat juga kantong-kantong parkir yang ada di sekitar kawasan Stadion Utama Sumatera Utara ini juga tampak penuh oleh kendaraan-kendaraan penonton yang pada malam hari ini memang fokus ataupun datang untuk menyaksikan laga antara Indonesia melawan Australia untuk merebut tiket final ke AFF U19, Valen. Oke, babak semifinal di kuarter yang kedua ini masih berjalan dan semoga dengan ramainya supporter di Stadion Sumatera Utara Deli Serdang ini bisa menambah semangat bagi para pemain. Semoga kemenangan ada di tangan Indonesia. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Emir Syahpurba dan Bahri, langsung dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Saudara, timnas U19 Indonesia yang melaju sempurna di fase grup memperebutkan satu tiket final dengan melawan Australia. Seperti apa perjuangan Garuda Muda? Kita akan bahas bersama analis sepak bola Wesley Hutagalung. Selamat malam Bu Wesley, apa kabar? Selamat malam, baik, baik. Oke Bu Wes, ini pertandingan babak kedua masih berjalan, tapi bagaimana analisa Anda terhadap pertandingan semifinal ini? Ada beberapa catatan menarik bagi saya. Pertama, kita melakukan rotasi karena kita bermain lebih banyak pertandingan dibandingkan Australia yang hanya 2 kali di fase grup, kita kan 3 kali. Kemudian kita lihat bagaimana Australia bermain menyerang hampir selalu dari sisi kiri kita, sisi pertahanan kiri kita, lalu mereka cutback atau bola silang. Dan benar-benar pertahanan kita di sisi kiri di Fabio Aska dan teman-teman itu mendapat ujian. Lalu keputusan pemain kita memang harus menjadi keputusan yang tepat, karena pelanggaran-pelanggaran yang saya khawatirkan. Sampai menit ke berapa sekarang, menit 65 ini masih 0-0, tapi jangan sampai pelanggaran-pelanggaran tidak perlu akhirnya merugikan tim. Ini kita masih bisa bermain melawan Australia dengan tensi tinggi hingga sejak babak pertama. Jadi itu akan membutuhkan konsentrasi yang sangat prima oleh adik-adik kita dari tim U20 ini. Iya, tadi kalau misalnya dilihat sejak pertandingan pertama, supporter Indonesia, teman-teman juga di studio Kompas TV ini beberapa melihat bahwa Indonesia main banyak yang bertahan. Artinya ini kalau melihat secara mental bagaimana Bu Wesley? Kayak terlalu berhati-hati, nggak berani menyerang. Apa benar begitu? Ya, bukannya kita bermain tidak menyerang ya dengan melakukan rotasi seperti ini. Reno baru masuk bermain, tapi memang lawannya itu bermain sangat baik. Kalau saya mencatat organisasi pertahanan mereka sangat rapat, tidak memberikan ruang gerak bagi pemain kita. Lihat saja pemain kita masuk sedikit ke dalam kotak, ke dalam permainan mereka sudah mempunyai organisasi pertahanan yang rapi sehingga tidak bisa membuat pemain kita leluasa. Bola-bola karena kakak juga tidak mendapatkan ruang kan. Akhirnya RKK harus bergerak kiri dan kanan mencari ruang, dan ketika dia lari membuka ruang itu memang kelihatan sekali jarak antara teman-temannya Evan Deming, Dimas Adi atau Iskandar itu terlalu jauh sehingga membuat bola-bola yang tadinya terlalu sering dilempar ke depan itu menjadi
mudah diantisipasi oleh Australia. Ini menjadi catatan kita karena memang organisasi pertahanan Australia-nya yang rapi. Jadi kita harus mencari solusi lain. Lalu kontra strategi tim Indonesia harus seperti apa, Bung? Pertama, tidak melakukan kesalahan-kesalahan elementer ya. Yang kedua, pelanggaran yang tidak perlu, jangan sampai ada kartu merah yang mengurangi kekuatan kita. Kalau menurut saya, serangan balik kita masih menjadi titik kekuatan tim Indonesia. Kalaupun nanti hasilnya adalah imbang, mental memang menjadi kunci. Dan saya lihat ya, Australia itu memainkan perang mental kepada anak kita ini luar biasa. Mereka memancing emosi, memancing agar rusak konsentrasi. Jadi mental nanti akan menjadi kunci kalau laga ini selesai 90 menit dalam kondisi imbang. Kalau melihat dari pola para pemain, salah satunya adalah Dava di bawah Mister Gawang. Menurut Anda bagaimana permainannya? Stabil ya, sejak awal melawan Myanmar, melawan Timor Leste dan Vietnam. Saya pikir kondisinya, cara dia bermain menunjukkan anak muda yang memang ingin bermain dan antusiasmenya luar biasa. Stabil, konsentrasi terjaga, dan itu yang saya lihat dari 3 pertandingan sebelumnya oleh Dava. Oke, apakah Dava bisa menjadi pemain kunci apabila nanti hasilnya imbang ataupun juga harus melewati babak penalti? Iya, ini pertanyaan yang saya takut sebenarnya jawab gitu. Jangan sampai ada penalti, moga-moga kita menang 90 menit ya gitu. Kalau ini ya harus dilakukan penalti, saya melihat memang ketenangan Dava bisa menjadi salah satu kunci. Tapi kan kuncinya juga ada di eksekutor. Apakah pemain kita bisa tenang dan pemain lawan bisa melakukan eksekusi dengan baik. Tapi kalau penjaga gawang, kita tidak kalah dari Australia. Oke. Ini bisa dikatakan menjadi laga pemanasan sebelum kualifikasi Piala Asia U20, di mana keduanya ini juga kembali masuk dalam satu grup. Ya, pasti ini adalah kompetisi yang memang dipersiapkan untuk berjenjang ya, Mbak. Jadi Asia Tenggara membuat kompetisi untuk membuat para pemainnya siap untuk tampil di level Asia. Jadi pemanasannya sudah dimulai, jangan kucuk-kucuk tiba-tiba main di level Asia, lawannya dengan level permainan yang berbeda, kita tidak siap, kita tidak panas lah, tadi kan disebut pemanasan. Jadi ini memang sebuah kompetisi yang disiapkan untuk naik ke level yang lebih tinggi. Baik, terima kasih sudah berbagi analisa Anda kepada kami di Kompas Malam Kompas TV, analis sepak bola Bung Wesley Hutagalung. Salam sehat selalu, salam olahraga. Kita ketemu lain waktu. Terima kasih, Bung. Saudara, kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai gencatan senjata yang terjadi sejak April 2026 runtuh sudah. Baik Amerika Serikat maupun Iran saling balas serangan dan membuat genderang perang jilid 2 ditabuh. Saudara, juru bicara senior Angkatan Bersenjata Iran mengklaim ancaman dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah dibalas. Iran menegaskan tak akan pernah mundur. Jenderal Abolfazl Shekarchi ini mengatakan bahwa Iran telah merespons setiap kali ancaman yang datang dengan kekuatan yang lebih besar. Respons ini disampaikan usai serangan-serangan yang meningkat di Iran oleh Amerika Serikat. Iran juga sempat diancam oleh Presiden Trump yang memperingatkan jika Teheran akan membayar mahal atas buntunya negosiasi. اولا هر تهدید تهران کرده ما یه تو دهنی محکم بهش زدیم، ثابت کردیم از همون روزهای 23 خرداد که سالگرد این شهدا هست، 23 خرداد سال 1404.
متناسب با اون تهدید ما جواب میدیم. هیچ عنوان ما کوتاه نمیایم در مقابل. Televisi pemerintah Iran mengumumkan jika Garda Revolusi Islam Iran kembali menutup akses Selat Hormuz bagi seluruh kapal. IRGC memperingatkan bahwa setiap kapal yang melalui Selat Hormuz akan menjadi sasaran. Penutupan Selat Hormuz ini dilakukan setelah militer Amerika Serikat melancarkan serangan ke Iran sekaligus menanggapi ancaman Donald Trump. Genderang perang jilid 2 di Timur Tengah kembali ditabuk. Amerika Serikat meluncurkan serangan terhadap Iran usai upaya negosiasi penghentian perang di stop Iran. Angkatan Laut Amerika Serikat meluncurkan rudal jelajah Tomahawk dari USS Michael Murphy ke target-target di Iran. Sementara itu, sirene rudal berbunyi di Bahrain, markas armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat. Di sisi lain, militer Kuwait melaporkan bahwa pertahanan udaranya ditembak. Trump memperingatkan Iran bahwa Teheran akan membayar untuk negosiasi yang dihentikan. Well, we're going to be attacking them very hard. You're resuming bombing? Yeah, well, we are. Based on the helicopter, I guess we have the right to do that. You know, they shot down a very incredible, actually an incredible machine. And at first they said they didn't do it, then they admitted they did. It was sort of easy because we have the bomb. We actually have the bomb. We got very lucky that bomb didn't explode. That bomb was lodged in the helicopter, it didn't explode. It was on fire, but it didn't explode. It's just... Ancaman Donald Trump disampaikan usai pangkalan militer Amerika Serikat jadi sasaran serangan Iran. Iran meluncurkan serangan ke sejumlah pangkalan Amerika di kawasan Teluk Persia yang tersebar di Bahrain, Kuwait, dan Yordania. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan eskalasi militer Amerika yang kian meningkat tidak akan memaksa Iran untuk menyerah. Iran bertekad akan membalas serangan Amerika Serikat. تمام نقشه‌هاش رو بر این طراحی کرده که اختلاف رو دامن بزنه. چون امکان نداره یک کشوری رو با هواپیما و با نمیدونم بمباران کردن وادار به تسلیم کرد. و غزه‌ای که به اون کوچیکی الان داره 3 سال میشه که نتونستن وادار به تسلیم کنن. ایران ما رو اینا قادر نخواهند بود با این تهدیدها وادار کنن که تسلیم بشه. و قطعا تسلیم نخواهند. Kini, gencatan senjata yang bergulir sejak April 2026 sudah runtuh. Baik Amerika Serikat maupun Iran saling balas serangan. Negosiasi yang telah dirajut juga buyar. Perang berkepanjangan semakin tak menentu kapan akan berakhir. Saudara, setelah dialog panjang, kesepakatan damai yang belum mencapai titik temu, Amerika Serikat dan Iran justru kembali saling serang. Kita akan bahas bersama dengan pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Selamat malam Pak Hasibullah. Selamat malam Mbak Valen. Ya Pak Hasibullah, dengan serangan yang terjadi antara Amerika Serikat dan Iran yang terbaru ini, serangan saling balas, apa sebenarnya tujuan Amerika Serikat dalam melancarkan serangan terbaru terhadap Iran? Baik, terima kasih Mbak Valen. Sebenarnya kalau tujuannya itu sudah disampaikan oleh Presiden Trump ataupun pejabat Amerika lainnya, bahwa ini perkembangan militer, eskalasi dilakukan untuk memberikan tekanan lebih kuat agar Iran mau menandatangani pembaruan kesepahaman yang telah dilakukan oleh Presiden Donald Trump. Sebagaimana kita tahu, draft yang terakhir yang dikatakan sempat optimistis dan akan ditandatangani di akhir bulan kemarin bahkan, itu ternyata kan di tangan Presiden Trump ditahan lalu diberikan penguatan-penguatan, terutama dalam 2 isu utama, yaitu tentang nuklir dan juga tentang pencairan aset Iran. Nah, 2 hal ini yang kemudian disodorkan kepada Iran dan Iran belum membalas lagi sampai sekarang. Nah, eskalasi terbaru selain dimaksudkan untuk membalas atas jatuhnya pesawat tempur punya Amerika, ini juga dimaksudkan agar Iran segera bergerak dan menandatangani konsep kesepahaman yang telah diajukan oleh Presiden Trump. Begitu Mbak Valen.
Tapi apakah dengan tidak ada balasan surat ataupun negosiasi poin-poin kesepakatan dari Iran dibalaskan ke Amerika Serikat, apa artinya ini tidak akan dilanjutkan proses perdamaian dan negosiasinya, Pak Hasibullah? Saya selalu sampaikan ini dua kamar di antara eskalasi dan dan perundingan itu connecting. Jadi saling terkait satu sama lain. Ada proses diplomasi yang sedang berlangsung, ada eskalasi yang sengaja ditingkatkan untuk memberikan daya tekan kepada proses yang berlangsung di ruang diplomasi itu. Dan kita nggak memisahkan gitu. Nah oleh karena itu, ketika Amerika terus meningkatkan serangan, itu tidak lain agar Iran mau segera menandatangani konsep kesepahaman yang telah disampaikan. Nah persoalannya memang itu menyangkut isu inti yang Iran juga tidak mau kompromi, yaitu soal pencairan aset, terutama soal pencairan aset dan persoalan nuklir. Nah persoalan aset kalau kita baca dalam kerangka Iran, itu kan inginnya Iran agar penghentian perang ini didahulukan, lalu normalisasi Hormuz itu didahulukan, dan juga pencairan aset Iran yang dibekukan. Nah ini diperlukan kalau bagi Iran karena selama ini Iran tidak memiliki kepercayaan kepada Amerika. Nah dengan mencairkan aset yang dibekukan, maka itu diharapkan bisa membangun kepercayaan di pihak Iran bahwa Amerika betul-betul mau serius di dalam perundingan ini. Nah sementara dari sisi Amerika justru terbaliknya, dia ingin agar isu nuklir itu pertama, lalu kemudian kalau sudah selesai tentang nuklir, termasuk bahwa Iran tidak akan membeli senjata nuklir dari luar, bukan hanya tidak mengembangkan senjata nuklir, tapi juga tidak membeli dari luar. Kalau ini sudah deal, maka kemudian akan lanjut kepada isu berikutnya, termasuk soal pencairan aset. Jadi deadlocknya bacaan saya adalah di dua isu itu terutama. Iran menekankan agar aset segera dicairkan, nah sementara kalau pihak Amerika inginnya aset itu belakangan. Jadi ini semata-mata karena katakanlah kesempurnaan yang ingin dipertahankan oleh Presiden Trump. Dia tidak mau ngalah di dalam isu nuklir. Dan yang kedua, konsepnya Presiden Trump adalah tidak ingin kesepakatan yang sama buruknya seperti Presiden Obama. Nah sama buruknya yang dimaksud itu karena dalam kesepakatan dengan Presiden Obama itu ada juga pencairan aset. Jadi kalau kemudian terjadi deal lalu cair aset itu masih dianggap sama. Nah ini saya melihat justru ada peluang. Saya mengikuti beberapa berita di kawasan, itu sekarang mulai ada pergeseran, mulai ada pergerakan terkait dengan isu pencairan aset. Dalam pengertian, poin yang diharapkan oleh Iran agar aset dicairkan itu bisa dipertimbangkan, tapi tidak harus dengan cara Obama, yaitu diberikan langsung kepada Iran yang seakan-akan dikesankan Amerika membayar kepada Iran untuk mendapatkan kesepahaman. Oke, tapi Pak, dengan adanya istilahnya rekonstruksi dari poin-poin yang menjadi kesepakatan antara dua negara ini, tapi kalau Anda melihat dengan diksi yang baru saja dilontarkan oleh Iran bahwa Iran sempat bilang tidak akan menyerah, apakah diksi ini juga menandakan bahwa artinya perang tidak akan berakhir? Ya, saya khawatirnya memang Presiden Trump Amerika tidak mau belajar dari kesalahan perang 40 hari. Di mana cara-cara keras, cara-cara intimidasi itu seakan-akan akan mendapatkan hasilnya. Padahal kalau kita refleksikan dari situ, jelas menunjukkan bahwa cara-cara keras, cara-cara militer tidak akan mendapatkan hasil. 40 hari sudah dilakukan peperangan. Apa yang didapat oleh Amerika? Tidak bisa didapat poin-poin yang diharapkan. Sekarang sudah booming, bahkan sudah masuk di hari ke-64 dalam catatan saya. Juga tidak mendapatkan apa yang dia mau. Nah, yang perkembangan terbaru kalau kita baca dari ancaman-ancaman Presiden Trump, seakan-akan mau kembali kepada fase awal bahwa dengan ancaman seperti ini, intimidasi seperti ini, Iran akan tunduk. Padahal sekali lagi kalau kita pahami perang ini dari awal ke awal, bahkan saya bilang semenjak tanggal 21 April, fase kelima sampai sekarang saya menyebutnya sebagai fase ke-10, itu determinasi Iran semakin kuat gitu. Yang terbaru misalkan di fase 10 dari tanggal 8 saya mencatatnya sampai sekarang, itu Iran bukan hanya retorika kemudian getak bergetak, Iran sudah berani menyerang Israel terlebih dahulu. Ya, jadi sekarang ini adalah poin
menunjukkan bahwa retorika Amerika sudah tidak berguna. Kalau dia masih mau mendapatkannya dengan cara intimidasi, eskalasi militer, saya khawatir seperti yang terjadi dalam 24 jam terakhir. Saya menyebutnya sebagai krisis 5 jam. Ya, Pak Hasibullah, begini, perang ini kan bisa dikatakan semakin meluas menjadi perang kawasan begitu ya, apalagi wilayah Kuwait, Bahrain, Yordania itu pangkalan AS-nya juga diserang oleh Iran. Nah, bagaimana dampaknya? Apakah masih bisa bertahan untuk tiga negara ini? Mbak Valen, saya memberikan ilustrasi begini. Ini sepertinya ibarat dua orang yang adu cekik, ya. Adu cekik dan cekikannya sama-sama berpengaruh, sama-sama kuat. Jadi ada kayak semacam efek refleks daripada orang yang dicekik, sehingga dia melakukan kayak semacam eskalasi-eskalasi. Tapi menurut saya eskalasinya masih terbatas. Minimal kalau kita bandingkan dengan perang 40 hari. Katakan tadi dari sisi target, memang benar bahwa kemarin serangan dilakukan sampai ke Yordan, ke Kuwait, dan ke Bahrain. Tapi kalau dibandingkan dengan perang 40 hari yang memang dimasukkan untuk perang besar, maka jauh bedanya. Karena perang 40 hari bukan hanya 3 negara yang disasar oleh Iran, tapi Saudi juga disasar, Qatar juga disasar, kemudian Uni Emirat juga disasar. Jadi dari segi target aja kita bisa bandingkan bahwa ini udah jauh beda. Nah, jauh beda itu artinya apa? Bahwa perang 40 hari itu memang dimasukkan untuk dengan perang dia bisa dapat yang dia mau. Tapi kalau sekarang ini perang dijadikan sebagai cara untuk meningkatkan, untuk menggerakkan proses diplomasi. Baik. Itu yang saya bilang, logika dua kamar yang connecting tadi, connecting. Baik. Diplomasinya mandek karena Iran merasa kuat, karena itu Amerika coba tekan lewat eskalasi militer. Ya. Harapannya ada Iran berani untuk lebih maju dan menerima usulan-usulan yang disampaikan oleh Amerika. Ya, baik. Kita nantikan seperti apa proses diplomasi dari dua negara ini. Yang jelas diplomasi dan juga negosiasi ini yang masih diharapkan dilakukan oleh seluruh negara. Terima kasih sudah berbagi pandangan bersama kami di Kompas Malam Kompas TV. Pengamat Timur Tengah Pak Hasibullah Satrawi. Salam sehat selalu Pak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Valen, selamat malam. Selamat malam. Saudara, kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai Mexico City dipenuhi demam sepak bola jelang perhelatan Piala Dunia 2026 yang berlangsung di 3 negara, yakni Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Saudara, Mexico City dipenuhi demam sepak bola menjelang perhelatan Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di 3 negara, yakni Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Para pendukung berkumpul di patung ikonik Angel of Independence di Paseo de la Reforma yang menjadi salah satu jalan raya tersibuk di negara itu. Di dekat Stadion Azteca di kawasan Santa Ursula Coapa, sekelompok penggemar juga bersorak untuk timnas Kolombia. Meksiko akan berjumpa Afrika Selatan dalam laga pembuka Piala Dunia 2026 di Stadion Azteca, Mexico City. Sementara Stadion Dallas yang biasanya digunakan untuk laga American Football kini bersolek menyambut Piala Dunia 2026. Stadion yang terletak di Texas, Amerika Serikat ini akan menggelar laga antara Belanda kontra Jepang pada 14 Juni 2026. Lapangan ini akan menjadi saksi bisu penampilan para legenda sepak bola termasuk juara bertahan Argentina, Inggris, dan Kroasia. Warga juga berkumpul di Stadion Mogadishu, Somalia untuk menyambut wasit Somalia Omar Artan yang dilarang masuk ke Amerika Serikat menjelang Piala Dunia. Warga Somalia mengecam keputusan pemerintah Amerika Serikat yang mencegah Artan masuk
Artan sendiri sebagai wasit memiliki prestasi antara lain memenangkan penghargaan wasit terbaik Afrika 2025 atas kepemimpinannya dalam pertandingan Liga Champions Afrika dan kualifikasi Piala Afrika. Memimpin pertandingan di Piala Dunia akan menjadikannya sebagai wasit Somalia pertama yang tampil di event sepak bola terbesar yang diikuti oleh 48 negara. Saudara, hanya beberapa jam jelang pembukaan Piala Dunia 2026, Bea Cukai Hong Kong menyita sebanyak 230.000 aparel olahraga, termasuk sepatu bola dan jersey tim peserta Piala Dunia. Departemen Bea Cukai Hong Kong mengklaim penyitaan tersebut mencakup sekitar 30.000 jersey timnas peserta Piala Dunia. Beberapa jersey diantaranya dibuat dengan sangat halus sehingga sulit dibedakan dengan jersey asli bagi konsumen biasa. Aparel olahraga senilai 20 juta dolar atau setara dengan 360 miliar rupiah ini rencananya akan dikirim ke Amerika, di mana Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia. Warga Meksiko menyambut kehadiran timnas Iran untuk berlaga di Piala Dunia 2026. Sementara warga Amerika keturunan Iran di Los Angeles justru berunjuk rasa meminta FIFA untuk menghukum Federasi Sepak Bola Iran. Kendati masih berkutat dengan masalah imigrasi bagi sebagian stafnya, timnas Iran tetap menggelar latihan menyambut laga perdana melawan Selandia Baru. Memilih markas di Tijuana, Meksiko, penggawa timnas Iran disambut para penggemar, bukan warga Iran, melainkan warga Meksiko yang rela menunggu pemain Iran untuk sekadar meminta foto dan tanda tangan. Sementara pemandangan berbeda justru terlihat di Los Angeles, tempat timnas Iran akan menggelar pertandingan. Alih-alih bangga, warga Amerika keturunan Iran berunjuk rasa meminta FIFA menghukum Federasi Sepak Bola Iran karena mencampur adukan olahraga dengan politik. Demonstran menduga Federasi Sepak Bola Iran berada di bawah kontrol IRGC. We are calling on FIFA to suspend the Iranian Football Federation because it operates under the direct influence of the Islamic Revolutionary Guards Corps IRGC in violation of FIFA rules. Keikutsertaan Iran di Piala Dunia 2026 di tengah konflik dengan AS diapresiasi Presiden FIFA. Bahkan Infantino juga sempat membujuk Iran akan datang ke Teheran dan mengemudikan bus untuk membawa timnas Iran ke Piala Dunia. I told them and I promised them that they would come, and if I had to go with a bus to Tehran and drive them here, I would do that. Their answer was, we will take the bus ourselves and drive it if need be. We qualified and we want to play. Partisipasi Iran dalam turnamen Piala Dunia menjadi sorotan menyusul serangan militer yang dilancarkan oleh Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran pada 28 Februari. 15 staf timnas Iran juga ditolak masuk AS. Iran akan menggelar pertandingan perdana melawan Selandia Baru di Los Angeles pada 15 Juni mendatang. Menyambut FIFA World Cup 2026, seorang seniman dan animator asal India, Manas Kumar Sahu, membuat trofi Piala Dunia dari teknik seni pasir. Karya seni itu dibuat untuk menyemangati pemain dan penggemar Piala Dunia. Dengan telaten, Manas Kumar Sahu mengukir trofi Piala Dunia di atas kanvas menggunakan teknik seni pasir. Selain animasi trofi Piala Dunia, Sahu juga menggambar bola pertandingan Trionda. Peserta hingga penggemar FIFA World Cup juga tak lupa dilukis oleh Sahu. Seni lukis pasir dibuat Sahu untuk menyambut momen bersejarah pembukaan FIFA World Cup 2026 di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat pada 11 Juni.
Sahu bilang karya seninya sebagai sarana untuk menyemangati para penikmat sepak bola. सारे दुनिया भर में आज फीफा वर्ल्ड कप को लेके हर कोई अपने अपने मीडियम में आर्ट कर रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, अपना जो इमोशन है फीफा वर्ल्ड कप के लिए वो दिखा रहे हैं। और हम लोग अपने आर्ट के माध्यम से एज ए सैंड आर्टिस्ट हम लोग सैंड एनिमेशन के माध्यम से ये आर्ट लोगों को दिखाना चाहते हैं कि ये आर्ट के माध्यम से वो भी एंजॉय करें ये आर्ट को और मैच को भी एंजॉय करें। Duel Meksiko versus Afrika Selatan akan jadi laga pembuka Piala Dunia 2026. Pertemuan itu mengulang momen pembukaan Piala Dunia pada 2010 lalu. Kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai selebritas sekaligus utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni, Raffi Ahmad, klarifikasi bahwa dirinya tak terlibat dalam kasus bea cukai. Selebritas yang juga utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni, Raffi Ahmad, mengklarifikasi bahwa dirinya tidak terlibat dalam kasus bea cukai. Dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis siang, Raffi Ahmad membantah dirinya terlibat korupsi importasi barang Ditjen Bea Cukai dengan terdakwa pimpinan Blu-ray Cargo Group John Field. Raffi menyebut ia hanya sempat bertemu tanpa berkomunikasi lebih lanjut dengan pihak Blu-ray saat ia mengunjungi Amerika Serikat pada 2025 lalu. Raffi bilang komunikasi yang dilakukan dengan pimpinan Blu-ray karena dirinya ditawari jasa penitipan barang. Sebelumnya nama Raffi Ahmad pertama kali muncul di sidang terdakwa korupsi importasi barang Ditjen Bea Cukai dengan terdakwa pimpinan Blu-ray Cargo Group John Field. Di foto, saya nggak kenal. Inilah orangnya. Ya, beliau memperkenalkan diri, tapi saya nggak kenal. Lalu mereka bilang, Mas Raffi, perusahaan kami ini, Blu-ray ini kita bisa kirimin apapun itu, mau handphone, mau laptop, mau iPad, mau ini, mau itu. Oh iya kan ada handphone yang terbaru, nanti kalau dikirim bisa. Ya nggak mungkin dong, saya bilang. Oh enggak, saya nggak mau kirim lewat kamu, kan nggak mungkin, saya bilang. Jadi itu dalam kira rame-rame gitu kan? Lagi rame-rame, saya bilang, oh iya. Oke, nanti kalau ada handphone yang baru itu, ya udah nanti saya kirim ya. Hanya sebatas itu, intinya saya basa-basi. Baik, setelah itu saya pergi melanjutkan ke tempat yang lain, hanya sebatas itu. Saya nggak tahu kenapa, nggak ada. Sesudah itu tidak ada komunikasi lagi. Saya tidak ada nomor teleponnya mereka. Tidak pernah terima kiriman apapun. Sebelumnya, KPK membenarkan nama Raffi Ahmad muncul di sidang terdakwa korupsi importasi barang Ditjen Bea Cukai dengan terdakwa pimpinan Blu-ray Cargo Group John Field. Nama Raffi juga muncul saat pemeriksaan di tahap penyidikan, namun KPK belum mendalami apakah ada dugaan penyelundupan di dalamnya karena jumlah barang yang dititip berupa 2 unit laptop. Namun KPK tidak menutup akan memeriksa Raffi jika ditemukan adanya unsur pelanggaran. Betul itu ada fakta saudara RA itu menitip, tapi kita waktu itu belum sampai kepada mengarah bahwa itu penyelundupan, karena ini hanya sekitar ada 2 unit mungkin yang dititipkan, sampai kepada fakta-fakta yang menguatkan bahwa itu jadi bagian dari peristiwa Blu-ray mengurus keimigrasian di Ditjen Bea Cukai, sehingga kemudian itu tidak kita lakukan pemanggilan. Nah, apakah nanti fakta-fakta persidangan itu akan menjadi fakta baru yang kemudian perlu didalami, ya kita akan lakukan pemeriksaan tentunya. Kita ke informasi lain, saudara. Penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya memeriksa model dan selebritas Paula Verhoeven terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana Hanania Travel. Paula dicecar puluhan pertanyaan dari penyidik.
Pada Kamis pagi, model dan selebritas Paula Verhoeven memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya guna dimintai keterangan terkait kasus penipuan dan penggelapan dana Hanania Travel. Paula menyebut ada 30 pertanyaan yang diberikan oleh penyidik dalam pemeriksaan. Ia juga menegaskan keberangkatannya ke Tanah Suci pada September 2024 lalu dilakukan dalam kapasitas sebagai talent sebuah program televisi swasta dan kerjasama dengan Hanania Group menjadi urusan pihak stasiun televisi. Sebenarnya saya pribadi tidak ada hubungannya langsung dengan Hanania. Jadi keberangkatan saya umroh waktu itu 2024 bulan September itu saya diajak oleh program Rumpi. Jadi sebagai narasumber, sebagai talent di sana, dan ternyata kebetulan program Rumpi tersebut bekerjasama dengan Hanania gitu. Jadi saya tidak berhubungan langsung dengan Hanania. Selain Paula Verhoeven, komika sekaligus podcaster, Pras Teguh juga menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Saat diperiksa, Pras mengaku mendapatkan diskon untuk 4 orang dari Hanania Group dengan pembuatan konten. Pihaknya tetap membayar hingga 819 juta rupiah untuk umroh 24 orang di tahun 2024. Pras juga membantah menerima aliran dana dari Hanania Travel. Nah, kita berangkat 24 orang, itu kita dapat diskon. Jadi dapat diskon 4 orang. Jujur aja kita dapat diskon 4 orang karena memberangkatkan 24 orang ya. Jadi kita berkolaborasi buat barter konten. Begitu sebenarnya. Tidak ada menerima aliran dana apapun kecuali uang saku. Uang saku saya kembalikan hari ini kepada pihak berwajib. Begitu. Saudara, informasi lain, Jakarta Fair 2026 resmi dibuka pada Kamis malam. Lebih dari 1.000 tenan kuliner, otomotif, games menarik hingga panggung konser musik siap dihadirkan. Dan berikut liputan dari jurnalis Kompas TV, Tesalonika Ajeng, dan juru kamera Yogi Syahrevi dari G-Expo Kemayoran, Jakarta. Jakarta Fair 2026 telah resmi dibuka pada hari ini. Tadi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sudah membuka acara ini dan juga disertai dengan pesta kembang api. Dan di hari pertama pembukaan Jakarta Fair 2026, nampak warga sudah memadati area G-Expo Kemayoran. Ada lebih dari 1.000 tenan yang ada di G-Expo Kemayoran ini, mulai dari tenan kuliner, tenan otomotif, hingga ke peralatan-peralatan rumah tangga. Selain itu, di sini juga terdapat panggung yang setiap harinya nanti akan ada musisi-musisi Indonesia yang siap untuk menghibur warga Jakarta. Nah, kalau misalnya kita melihat di tengah keramaian ini, saya juga penasaran sebenarnya apa yang dicari oleh warga yang hadir di Jakarta Fair 2026 ini. Halo Ibu, datang ke Jakarta Fair ini dari mana Ibu? Aku dari Bekasi. Dari Bekasi. Ibu, jauh-jauh dari Bekasi untuk datang ke Jakarta Fair ini, apa saja yang dicari di sini Bu? Banyak sih ya yang aku cari di sini, lihat produk-produk yang baru, kuliner-kuliner. Banyak belanja ya Bu di sini ya. Selain belanja tadi udah lihat apa aja Ibu? Banyak stand-stand sih, ada stand otomotif, peralatan rumah tangga juga ada ya. Kayak kasur-kasur kayak gitu dah. Berarti mau kembali lagi ke sini Bu? Sepertinya iya. Nanti aku pulang, aku cerita ke teman-teman, ke saudara, yuk kita ke PRJ lagi. Nah, itu tadi ya perbincangan saya dengan Ibu Ai, salah satu pengunjung di Jakarta Fair di hari pertama ini. Sudah terlihat membawa banyak sekali belanjaan ya saudara. Dan bagi Anda yang ingin datang ke Jakarta Fair 2026 ini, masih akan ada setiap harinya sampai dengan tanggal 12 Juli 2026. Dan nantinya yang paling menarik nih menurut Tessa di sini adalah akan ada konser musik yang ada setiap harinya. Jadi buat Anda yang suka dengerin musik dan juga suka datang ke konser, akan ada Slank, akan ada Hindia, ada JKT48, dan masih banyak lagi musisi-musisi Indonesia yang akan tampil di Jakarta Fair pada tahun ini. Tesalonika Ajeng, Yogi Syahrevi, Kompas TV Jakarta. Tetaplah bersama kami di Kompas Malam. Saudara, usai jeda, informasi mengenai Garda Revolusi Iran kembali menutup akses Selat Hormuz bagi seluruh kapal usai militer Amerika Serikat melancarkan serangan ke Iran, hadir untuk Anda.
Saudara, juru bicara senior Angkatan Bersenjata Iran mengklaim ancaman dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah dibalas. Iran menegaskan tak akan pernah mundur. Jenderal Abol Fazil Sekarci ini mengatakan bahwa Iran telah merespons setiap kali ancaman yang datang dengan kekuatan yang lebih besar. Respons ini disampaikan usai serangkaian serangan yang meningkat di Iran oleh Amerika Serikat. Iran juga sempat diancam oleh Presiden Trump yang memperingatkan jika Teheran akan membayar mahal atas buntunya negosiasi. تهدید ترامپ کرده ما یه تو دهنی محکم بهش زدیم ثابت کردیم از همون روزهای 23 خرداد که سالگرد این شهدا هست 23 خرداد سال 1404 متناسب با اون تهدید ما جواب میدیم هیچ عنوان ما کوتاه نمیایم در مقابله. Televisi pemerintah Iran mengumumkan jika Garda Revolusi Islam Iran kembali menutup akses Selat Hormuz bagi seluruh kapal. IRGC memperingatkan bahwa setiap kapal yang melalui Selat Hormuz akan menjadi sasaran. Penutupan Selat Hormuz ini dilakukan setelah militer Amerika Serikat melancarkan serangan ke Iran sekaligus menanggapi ancaman Donald Trump. Saudara, informasi tadi menjadi penutup Kompas Malam hari ini. Saksikan analisis tajam dan rangkuman drama perburuan tahta tertinggi sepak bola dalam Sapa Amerika setiap hari mulai 11 Juni hingga 20 Juli 2026 di program-program unggulan Kompas TV. Terima kasih telah menyaksikan program Kompas Malam sampai di sini. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dan siapkan air mineral dengan kemurnian optimal yang murni pasti sejuknya. Saya Valentina Sitorus pamit. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.